Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Kurniawati dari kelas 10 MPLB 2 nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mula masuknya Belanda ke Indonesia. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Namun, kedatangan Belanda diusir penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Belanda datang lagi ke Indonesia dipimpin Jacob van Heck pada tahun 1598. Tujuan kedatangan Belanda di Indonesia adalah mencari rempah-rempah untuk memenuhi kekosongan khas Belanda. Tokoh dan perannya. Yang pertama, Pieter Both. Tokoh Belanda pertama yang pasti kamu kenal adalah Pieter Both. Ia merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda pertama yang menjabat pada tahun 1610 hingga 1614. Pieter Both memiliki banyak pencapaian di masa jabatannya. Ia terlibat dalam berdirinya VOC pada tahun 1602, berhasil mendirikan pos perdagangan di Banten, mengusir Spanyol dari Tidor, serta membuat perjanjian dengan penguasa di Maluku untuk menguasai rempah-rempah. Pencapaian terakhir itulah yang membuat rakyat semakin menderita. Semua tenaga dan keringat diperas habis-habisan untuk bercocok tanam. Namun, semua hasil pertanian direbut oleh Pieter Both demi kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua, Jan Pieter Zoon Koen. Ia adalah gubernur jenderal VOC keempat yang menjabat pada tahun 1619 sampai 1623. Pemerintah Hindia Belanda menilai bahwa J.B. Koen sangat sukses dan menguntungkan mereka sehingga ia dilantik kembali di tahun 1627 sampai 1629. J.B. Koen memang membawa banyak keuntungan untuk VOC dan pemerintahan Hindia Belanda. Contohnya adalah memindahkan markas VOC dari Banten ke Jayakarta yang kemudian diubah menjadi Batavia. Dengan pemindahan ini, organisasi dagang tersebut semakin melebarkan sayapnya ke berbagai penjuru Nusantara. Salah satu ciri khas dari kepemimpinan J.B. Koen adalah politik adu domba. Ia seringkali mendekati para pemimpin kerajaan dan menghasut mereka agar berperang dengan satu sama lain serta berbalik mendukung VOC. Yang ketiga, Johannes van der Bosch. Selama menjabat yaitu di tahun 1830 hingga 1834, ia memiliki satu kebijakan yang sangat terkenal dan sukses di mata Belanda, ialah kulturstelsel atau tanam paksa. Sistem tanam paksa dilakukan Van der Bosch demi mengisi kosongnya kas Belanda akibat Perang Diponegoro yang terjadi pada 1825 hingga 1830. Pada saat yang sama, terjadi perang kemerdekaan Belgia di negara Belanda sehingga mereka butuh banyak rempah-rempah dan hasil bumi untuk dijual. Melalui kebijakan tersebut, rakyat dipaksa menanam lada, kopi, tebu, karet, dan teh untuk Belanda. Volume ekspor pun berhasil digenjot hingga 14%. Semua utang Belanda lunas, kas kerajaan pun penuh kembali. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pelaksanaan sistem tanam paksa melenceng dari perjanjian. Jumlah setoran petani terus dinaikkan, upah semakin ditekan, dan luas tanah untuk menanam hasil bumi lainnya kian sempit. Rakyat sangat menderita dengan diberlakukannya kebijakan ini. Yang keempat, Wilhelmina. Wilhelmina Helena Pauline Marie van Oranje-Nassau adalah Ratu Belanda yang menjabat pada tahun 1890 hingga 1948. Walaupun tidak berkuasa di Indonesia, nama Wilhelmina menjadi terkenal karena ia adalah orang yang menentang kemerdekaan kita. Menjelang tahun 1945, Ratu Wilhelmina sempat mengadakan konferensi yang disiarkan melalui radio di Indonesia. Ia berjanji bahwa suatu hari ia akan membentuk negara persemakmuran yang terdiri dari kerajaan Belanda dan Hindia Belanda di bawah pimpinan Ratu Belanda. Tentu saja rakyat menolak hal ini karena menginginkan kemerdekaan yang seutuhnya. Di tahun 1945, keadaan Belanda kacau balau. Perekonomian jatuh karena perang dengan sekutu dan Jepang, sedangkan Indonesia berusaha keras untuk melepaskan diri dari jajahan.
Karena itulah Wilhelmina dan anaknya Juliana mengirimkan ribuan pemuda Belanda ke tanah air dengan tujuan merebut kekuasaan kembali. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.